Halo, ketemu lagi. Hari ini hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020. Selamat datang di bacaan harian kali ini. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Dan jika perlu informasi lebih singkat, silakan lihat description box di bawah video ini. Kita mulai hari ini bacaannya dengan Lenormand dengan 3 kartu yang diacak oleh aplikasi ini. Kita lihat ada 3 kartu ya, dan yang di tengah adalah kondisi di mana situasinya adalah terlihat oleh banyak orang dan menjadi sorotan masyarakat karena ada informasi yang menerangi. Ada sesuatu yang membuat orang menoleh dengan situasi ini. Tetapi sepertinya tidak semuanya yang menjadi concern dari masyarakat, apa yang menjadi pembicaraan masyarakat itu membuat hati kita merasa nyaman. Ada ya antara merasa populer, tapi ada hal yang kita sebenarnya tidak ingin bagian dari privasi kita terbuka. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita tambahkan ini dari ya kartunya 3 jumping dan kita tidak perlu melihat advice card-nya, yang penting 3 dari Gateway Oracle Cards. Ya, kita lihat dari sebaran Spiritual Counseling. A 3 card. Kita ambil dari kartu pertama, What needs to be healed adalah Rising Above. Ya, ini sama dengan gambar dari Rising Above-nya yang ini. Kita terlihat. Dan kita sebenarnya kalau kita lihat apa yang yang diperhatikan orang adalah kita bisa muncul naik ke atas dari bunga lotus. Ketahuilah bahwa bunga lotus itu digunakan sebagai simbol dari keindahan, di mana itu datang dari lumpur. Jadi lumpur itu bukan sesuatu yang indah dianggap, tetapi lumpur itu kan sebenarnya banyak mengandung vitamin, banyak mengandung sumber-sumber kehidupan mineral dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat bunga menjadi indah dan itu menjadi sangat luar biasa di antara lingkungan yang buat orang sepertinya tidak terlalu berharga, tetapi sebenarnya keberhargaannya itu adalah dari kemampuan kita untuk mencerap hikmah dari atau mencerap pelajaran dari situasi yang tidak terlalu menguntungkan. Rising above, dan itu yang harus diperhatikan dalam arti bahwa kita menganggap bahwa kita masih berada di lumpurnya. Kita tidak melihat bahwa posisi kita tidak di lumpur lagi, tetapi di atas bunga lotus. How to heal the blockage adalah exceeding expectation. Artinya caranya untuk membuat kita merasa nyaman adalah kita yang tadinya berpikir kita tidak pernah bisa keluar dari lumpur ini, ternyata buktinya kita bisa menunjukkan bahwa yang kita lakukan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan kita mampu lakukan. Dan future outcome setelah kita paham dengan semua kemampuan kita, stepping into stillness. Kita tidak perlu pamer-pamer, karena memang sebenarnya menjadi sorotan itu tidak sepenuhnya adalah hal yang menguntungkan. My power is born in the majesty of silence. Biarkan orang menilai, saya tidak perlu menambah-nambahi cerita mereka, tetap humble sebagai diri saya. Tanggal 15 kita lihat ya, karena memang ada kecenderungan kita menjadi lebih agresif hari ini ketika bulan yang baru masuk ke Pisces bertemu dengan Mars, dan karena berada di Pisces, Mars itu tidak terlalu happy, ada frustrasi, ada kebingungan di sini, maka bulan mungkin akan terpengaruh. Tapi untungnya posisi bulan saat ini berdekatan dalam derajat dengan North Node dan South Node, sehingga situasi yang membuat kita tidak nyaman ini justru membawa kita kembali pada pertimbangan apa yang terbaik ke depan, belajar dari masa lalu ya. Jadi ini adalah hari yang serius sepertinya.
bukan hari yang terlalu enteng, apalagi matahari harus trine dengan Pluto yang sangat intens dan sangat dekat dengan Jupiter, Plutonya, sehingga super intens, dan ini berpengaruh pada perasaan kita. Ya, dan Merkurius juga mengaktifasi Chiron, di mana artinya kita bisa bercerita tentang masa lalu yang bumpy banget, yang sukar kita lewati. Sampai dengan hari Jumat, mulai dari Senin kita lihat sebenarnya kalau dari chart di sini di mana orbnya lebih besar dan planet minornya juga kita masukkan, itu sebenarnya gambarnya memfokuskan pada Juno terkait dengan kesepakatan, dan sepertinya masih dengan tema bagaimana memenuhi kesepakatan yang pada saat ini agak sukar dicapai karena memang banyak hal yang ternyata tidak bisa deliver. Sebenarnya tidak hanya pada saat ini, pada saat perubahan besar terjadi, tetapi sebelum mencapai itu pun sudah banyak yang kita rasakan kita ternyata salah ambil perkiraan. Dan ini membuat dampak yang besar terhadap perasaan nyaman kita, karena kita merasa tidak mampu memberikan yang terbaik yang kita miliki. Kita ambil dari apa ini? New reading 4 kartu. Iya, hari ini tanggal 15. Oke. Kita perlu untuk membangun komunikasi yang lebih baik, tetapi hati-hati, tidak mudah berkomunikasi hari ini. Orang tidak mau kebagian beban, jadi cenderung untuk melepaskan apa adanya. Pada akhirnya atau apa yang kita upayakan untuk mengkoordinasikan dengan orang lain tetap tidak bisa berjalan. Jadi memang frustrasi masih menjadi bagian dari cerita minggu ini. Tetapi I think it's okay ya, karena setidaknya kita tidak terus-menerus masuk ke dalam situasi yang semakin tidak jelas dan justru menimbulkan ekspektasi yang salah dan membuat orang terpaksa harus memberikan janji-janji yang dia sendiri tidak yakin apakah bisa deliver. Kita lanjut dengan yang terakhir adalah kita ambil dari spirit animal. Situasinya seperti apa? Kita ambil kartu-kartunya dulu. Oke. Iya, situasinya adalah hari ini kita mencoba untuk menyelesaikan masalah yang besar, dan sepertinya kita sebenarnya punya kemampuan itu. Challenge-nya adalah kita cuman keburu nafsu dan lupa untuk membuatnya menjadi sistematis dan terarah. Tapi sebenarnya kekuatan itu tetap ada. Solusinya adalah cleansing. Setiap gambar dari katak ini adalah bagaimana kita berusaha untuk tidak terhanyut dengan emosi yang negatif. Kita tetap harus berfokus pada tujuan utama dari penyelesaian masalah. Advice-nya adalah leadership, mau tidak mau memang kalau kita ingin berhasil kita harus mengambil kepemimpinan atas upaya ini. Outcome-nya adalah assertiveness, caranya adalah mengatakan apa yang menjadi keinginan kita, karena tidak semuanya bisa dipenuhi oleh banyak pihak. Oke, kita mulai hari ini dengan situasi di mana kita menjadi sorotan dan kita belajar dari situasi ini, bahwa yang penting adalah kita sebenarnya belajar keluar dari situasi yang penuh dengan katakanlah masalah, tetapi somehow kita bisa. Dan yang penting adalah kita tidak membanggakan diri kita di depan orang, karena yang penting itu bukan kita pamer tentang diri kita, tetapi kita punya keyakinan di dalam hati kita bahwa kita mampu melewati situasi yang sukar. Dan pada hari ini memang
situasinya adalah membawa agresivitas yang cukup tinggi, dan oleh sebab itu kalau kita lihat dari tarotnya, memang kalau kita memaksakan untuk mendapatkan sesuatu hari ini dari komunikasi, mungkin kita tidak akan mendapatkan yang terbaik. Apalagi tadi bulan dan Mars yang sedang conjunction, itu sebenarnya bukan saat yang tepat buat kita untuk mengkomunikasikan secara head to head ya. Mungkin akan terpancing emosinya. Oleh sebab itu ada baiknya hari ini tidak terlalu memaksakan diri. Kalau kita melihat komunikasinya tidak bisa lancar atau ada deadlock, lepaskan, kita akan mulai mengkomunikasikannya di hari yang lain. Dan kita lihat di sini, kita perlu punya keyakinan bahwa kita akan bisa menyelesaikan masalah, tetapi kita perlu untuk menjadi lebih sistematis. Dan kita perlu mengenyampingkan semua hal yang sifatnya drama. Fokus pada topik permasalahannya dan ambil kepemimpinan atas penyelesaian masalah ini. Artinya kita tidak mengandalkan orang lain mengambil inisiatif, tetapi kitalah yang harus secara berani menanyakan, mengusulkan ide penyelesaian masalah, terutama karena memang asertivitas ya, kemampuan kita mengekspresikan apa yang menjadi pikiran kita, itu adalah kunci keberhasilan hari ini. Oke, Wenita Indah Sari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.